Halo, selamat siang Sobat Husada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan ngebahas apa itu spesies dan apa itu hibrida. Oke? Untuk selanjutnya, simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu kita kapan upload lagi. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, pada video kali ini, kesempatan kali ini, kita akan membahas secara detail apa itu spesies dan apa itu hibrid. Jadi, kuncinya yang pertama, spesies itu yang ada di hutan. Tapi nggak selalu yang ada di hutan itu termasuk anggrek spesies. Karena memang ada juga yang hybrid yang sudah mendarah daging di hutan. Mendarah daging lagi kan, ya. Ya, pokoknya dia udah hybrid, cuma dia di hutan dan gampang buat berbunganya dan gampang buat berbuahnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi spesies tuh belum ada campur tangan manusia dalam apapun itu halnya. Kayak misalnya kalau spesies tuh benar-benar murni pemberian Tuhan yang ada di habitat-habitat alam kayak di hutan-hutan itu. Kemudian yang kedua adalah hybrid. Hybrid itu adalah hasil persilangan yang dibantu oleh manusia maupun yang tidak dibantu. Pokoknya ada campur tangan dari kayak misalnya hewan, manusia, apapun itu yang bisa menyebabkan menjadi persilangan dan menjadi buah, kemudian dia akan pecah dan menjadi hybrid baru. Soalnya ada contoh kasus, ini banyak taksonom yang ngomong, ini hybrid, kenapa bisa mengidentifikasi seperti itu? Karena memang udah ada spesies yang ini, terus dites DNA, memang dia itu hybrid gitu kan. Namanya kalau memang nggak ada campur tangan manusia, di hutan sudah ada persilangan yang dibantu oleh hewan, kayak serangga gitu-gitu, itu hewan sih. Maksudnya ya serangga dibantu oleh serangga, maka dia disebutnya natural hybrid. Natural hybrid itu memang di sananya sudah ada persilangan, jadi memang di hutan itu ada serangga, kemudian nempel ke polennya, kemudian masuk ke si putiknya, maka disebutlah natural hybrid. Dan dia akan taksonom sih yang akan menyebutkan itu natural hybrid atau spesies. Nah itu ya, pertama spesies itu memang pemberian Tuhan. Ya kalau di Islam ya Allah, tapi kalau di agama lain ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, itu memang sudah dianugerahkan bahwa beraneka ragam spesies di Indonesia, di dunia ini, itu endemik di daerahnya masing-masing. Meskipun sama-sama satu spesies, itu banyak variannya. Tiap daerah tuh ada varian-varian tertentu. Kayak misalnya kita ambil contoh, ini Stratiotes. Ini kelihatan kan Stratiotes di sini. Ya, Stratiotes. Ini ada macam-macam variannya. Kalau di Papua sana ada Stratiotes var apa. Itu memang ciri khas daerahnya masing-masing dan memang endemik di situ. Itu murni pemberian Tuhan. Kemudian ada contohnya lagi di Discolor, ada Discolor Bromfieldi, Tanimbar, terus ada Discolor Seto. Itu masing-masing pulau, masing-masing daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, dan itu sama-sama satu-satunya dan itu sama-sama Discolor, bukan yang lain, cuma beda varian aja. Itu yang menentukan seperti itu hanya taksonom dan kita hanya bisa nurut sama taksonom itu. Kemudian ya kita lihat penjelasan mereka sih. Yang kedua itu hybrid. Hybrid itu definisinya persilangan, hasil persilangan antara kedua induk betina dan induk jantan. Jadi ya ini hasilnya kayak misalnya ini Dendrobium Prof Arif Satria, warnanya ungu gini. Itu merupakan hybrid karena memang hasil dari kedua indukan. Jadi itu ada campur tangan manusia. Cirinya apa sih hybrid? Biasanya ya itu warnanya lebih mencolok, kemudian sepal petalnya lebih besar karena memang kita mengambil dua ciri khas dari kedua indukan tersebut. Cara ngecek itu spesies atau hybrid itu gampang aja kok, di internet udah banyak. Yang pertama kalau mau ngecek spesies itu ada di namanya websitenya iosp.com kalau nggak salah. Ya searching aja di Google namanya iosp, kemudian nanti di searching di situ itu udah jelas banget. Di situ ada keterangannya, spesiesnya apa namanya, genusnya apa. Terus kalau di anggrek itu ada unik namanya section.
Nah, sectionnya itu apa? Ntar di IOSP udah tertera jelas sih. Kemudian untuk yang hybrid itu bisa dicek di websitenya di bluenanta.com atau di Orchid Root. Di situ udah jelas banget nama hybridnya apa, kemudian hasil persilangan induk betinnya apa, induk jantannya apa. Di situ udah jelas kok. Terus nanti turunan dari si hybrid itu ada apa aja, itu jelas banget. Oke, di Orchid Root juga bisa cek itu spesies atau hybridnya. Terus bunganya gimana, ditemukannya di mana, berapa MDPL, terus ukuran bunganya seperti apa, ada yang 2 cm, 3 cm, itu lengkap banget di sana. Tinggal dicek aja, oke. Kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dari spesies itu apa, terus kelemahannya apa. Kita simak terus ya videonya, oke. Nah, yang pertama, kekurangan dari spesies. Kita nyebutnya kekurangan dulu ya. Kekurangan dari spesies itu ada beberapa spesies yang tidak adaptif di ketinggian-ketinggian tertentu. Contohnya kayak Phalaenopsis, itu ada beberapa jenis Phalaenopsis yang nggak akan adaptif di dataran rendah. Makanya itu kekurangannya. Kemudian kayak ada contohnya Dendrobium tobaense yang kayak gitu-gitu, itu kurang cocok di dataran rendah dan susah untuk hidup di dataran rendah. Makanya sebelum membeli atau ya ingin merawat anggrek spesies, itu kenali dulu spesies jenis apa, terus dia hidupnya di mana, di hutannya seperti apa, itu dikenali dulu di situ. Kelebihannya spesies itu yang pertama jarang orang yang punya. Itu sih. Jadi kolektor-kolektor tuh sangat memburu spesies-spesies. Kayak misalnya ada namanya Dendrobium besi, bukan besi yang kayak gini ya, bukan ya. Dia bukan besi yang ada di pinggiran jalan itu, bukan. Jadi Dendrobium besi itu nama latinnya Dendrobium violaceo flavens. Ya, susah kan? Ya kalau susah ntar cek aja lah di Google violaceo flavens. Dia warna bunganya kuning gitu, kuning, terus lidahnya juga ada ungu-ungunya gitu. Dia tipe pertumbuhannya lambat. Kemudian kayak Stratiotes ini cukup adaptif sih kalau ini, kalau Stratiotes. Kelebihan dari spesies itu ada lagi yang dia lebih khas dan lebih apa ya namanya ya, kalau saya bilang tuh lebih bagus lah dibanding hybrid yang lain. Karena memang keunggulan dari spesies itu yang pertama sih langka sih. Jadi banyak orang yang memburu. Itu aja sih kelebihannya. Kemudian kekurangannya yang tadi yang saya udah sebutin. Sekarang kelebihan dari hybrid. Yang pertama, biasanya hybrid itu adaptif dimanapun, kecuali ya Phalaenopsis ya. Dia adaptif juga di dataran rendah, cuma bunganya tidak akan sebesar yang di dataran tinggi kalau hybrid itu. Terus kemudian keunggulan hybrid yang selanjutnya, dia lebih kompleks warnanya, bentuknya, karena memang mewarisi sifat dari kedua induknya. Terus yang ketiga kelebihannya, bunganya biasanya lebih besar karena memang ya itu mewarisi dari sifat kedua indukannya. Terus yang keempat, biasanya hybrid itu nggak kenal musim. Nah, itu saya kelewat tuh tadi di spesiesnya. Jadi spesies tuh ada beberapa spesies yang kelemahannya dia berbunga di musim-musim tertentu saja. Kayak misalnya Crumenatum tuh Dendrobium Crumenatum, dia berbunga ketika perubahan suhu dari panas ke dingin. Jadi perubahan suhu yang drastis banget. Nah, itu menyebabkan dia berbunga. Nah, itu sih kekurangan dari spesies. Terus kelebihan dari hybrid itu biasanya berbunganya akan terus-menerus dan tidak kenal musim. Makanya kenapa banyak orang-orang yang mengoleksi hybrid, karena memang sangat bagus banget keunggulannya. Dia tidak akan pernah putus berbunganya atau nggak kenal musim lah ibaratnya. Ada beberapa hybrid yang ya kenal musim juga, cuma kebanyakan dari spesies dari hybrid itu dia tidak kenal musim untuk berbunganya. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama yang spesies, yang kedua yang hybrid. Yang spesies itu kita bisa lihat di IOSP, cek spesies itu apa, namanya apa, genusnya apa, terus keunggulannya yang saya udah saya bilang. Jadi keunggulannya banyak yang nyari, kolektor pada nyari yang spesies itu. Terus kekurangannya itu kenal musim. Jadi ada beberapa spesies yang kenal musim untuk berbunganya. Terus yang sekarang yang hybrid, dia akan lebih kompleks dan lebih bagus bunganya dibanding yang spesies biasanya ya. Maksudnya lebih besar, terus
lebih bagus, warnanya lebih kompleks gitu kan. Terus kekurangannya yang hybrid itu biasanya banyak yang punya, dan kalau udah hybrid itu biasanya kalau yang F1 ya, maksudnya hasil 2 silangan, terus kemudian kita anakin, maksudnya kita sebar benihnya di lab kultur jaringan, itu akan berbeda-beda jenis bunganya. Kayak misalnya ini, kecuali cloning ya. Kalau cloning dia memang diduplikat kayak di fotokopi gitu. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih udah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kemudian share kalau bisa, kalau memang bermanfaat. Dan pantengin terus video-video di Nusada Channel. Nusada, we grow together.